Berbagai apresiasi dan penghargaan diberikan kepada sosok Harun, pramudi Transjakarta atas aksi heroiknya beberapa waktu lalu. Sosok lelaki kelahiran Pati, Jawa Tengah 17 Februari 1959 ini mampu menyematkan seorang perempuan yang berniat lompat di Jembatan 3, Jakarta Barat. PPD Dirut dari Dirut langsung. Dirut Bapak Pandi Putu Yasa, Direktur Utama. Ini penghargaan pertama nih, Pak? Iya. Ada yang kedua, ada yang ketiga, udah terima, alhamdulillah. Lahir kemarin di Tegal, Pak ya? Batang ya? Lahirnya saya di Pati, Mas. Pati Jawa Tengah, sekarang rumahnya di Batang. Pati, PSG Pati dong ini. Waduh, PSG Pati. Di Pati Jawa Tengah ya? Iya. Ya, Pak Keron, Ya. udah lama menjalani rutinitas ataupun profesi sebagai supir di Transjakarta ini? Kalau bekerja di Transjakarta, kalau istilah Transjakarta itu kalau pengemudi itu namanya khusus pramudi. Pramudi. Itu dari Pak Sutioso itu nama itu. Nggak boleh disebut sopir, nggak boleh disebut pengemudi, tapi pramudi itu istilah. Ya bergabung di Transjakarta saya kurang lebih 15 tahun, Mas. 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Dan untuk di PPD Max ini sendiri kurang lebih 2 tahun. Karena ini PPD Max juga baru. Gitu. Kenapa akhirnya dulu memilih jadi pramudi? Waktu itu saya bergabung mulai tahun 2007 ya kurang lebih. Kelihatannya kok keren banget, waktu itu kita kerja pakai dasi, pakai jas, nyaman banget, dingin gitu loh. Bahkan waktu itu saya itu bekerja di sebuah perusahaan garment yang jabatan saya juga udah staf lah ibaratnya gitu. Tapi saya bandingkan dengan gaji Transjakarta waktu itu lebih gede Transjakarta waktu itu 2007. Akhirnya memilih jadi Ya, pramudi. iya waktu itu. Tapi dulu seleksinya gimana, Pak, dulu? Berat atau cukup ngelihat SIM aja udah lolos dah gitu? Enggak, seleksi bener, Mas. Bahkan tes kesehatan, fisik juga kita harus baris-baris waktu itu tahun 2007 begitu. Tes kesehatan jantung bagus, baru ada psikotes, tes tertulis, terus tes mengemudi itu lengkap waktu itu. Langsung yang gandeng atau mungkin yang pertama Tahun ngebawa yang 2007 itu belum ada gandeng. Oke. 2007 belum ada gandeng. Saya masuk gandeng itu sekitar 2013. Jadi selama jadi pramudi ini rutinitas Bapak gimana nih? Rutin bangun jam 4 kah atau jam 5 kah gitu? Ya kebetulan saya bagian siang terus karena ada pramudi wanita yang khusus pagi terus gitu. Jadi saya kebetulan siang terus. Jadi dari rumah seperti biasa jam 10 sampai sini absen, terus kita mengarah ke lapangan untuk hapus yang pagi gitu. Lalu begitu. Pulangnya sampai jam berapa ya? Pulangnya tergantung kebutuhan di lapangan, Mas, di jalur. Kadang ada yang dari mulai jam 7 dipulangin, jam 8 dipulangin, jam 9 dipulangin, bahkan sampai jam 10 malam ada yang baru dipulangin. Tergantung kebutuhan di ini. Berarti Bapak sampai di rumah jam berapa? Sampai di rumah kurang lebih jam 11-12 lah. 11-12 ya? Tapi jauh, Pak, dari sini ke rumah Bapak? Ada di mana? Saya di sini tinggal kos, Mas, sebenarnya di daerah Cengkareng. Dari Cengkareng, Jakarta Barat Jadi ya? kurang lebih 25 km lah dari sini. Ya saya anggap nggak jauh lah, itu biasa aja kalau itu. Udah terbiasa gitu, Pak? Biasa gitu. Tapi rute terbaru atau mungkin rute yang dulu yang pernah Bapak lalui itu rute apa aja, Pak? Rute hampir semua koridor pernah saya coba kecuali koridor 13 yang belum pernah saya coba. Dan sekarang koridor Fluid dan Pinang Ranti? Iya, sekarang seringnya di koridor Pinang. Sejak kapan itu? Sejak bergabung di PPD Max ini saya dipercaya untuk di koridor 9 Pinang Ranti Fluid itu. Nah ini kan udah puluhan tahun nih, Pak, Iya. menjalani kehidupan sebagai pramudi. Nah, Bapak ngerasain apa sih? Apakah memang seperti awal dulu keren, AC atau gimana?
saya anggap yang penting kita kerja ikhlas, itu dengan sendirinya kita nyaman. Kalau kita kerja udah niatnya udah nggak ikhlas, itu dengan sendirinya kita terbawa nggak nyaman. Kuncinya itu aja lah gitu. Tapi banyak di luar sana nih Pak, orang mengatakan kalau jadi pramudi ataupun super dan lainnya itu kan seringan duduk nih Pak, dan paling diwanti-wanti angin duduk kata kalau istilah orang nih. Nah kalau Bapak sendiri gimana untuk menjaga kesehatan itu Pak? Kebetulan untuk di PPD MEK ini setiap kita mau operasi harus cek tensi. Nah, itu penting. Dan dianjurkan tetap istirahat harus di atas 8 jam gitu. Jadi ketahuannya nanti kalau istirahat kita kurang dari tensi itu gitu. Selalu setiap mau berangkat harus tensi dulu bagi darah. Nah kalau di rumah aktivitas apa yang buat Bapak tetap bugar sehingga bisa mengemudi dengan baik gitu ya? Nggak ada aktivitas yang khusus lah, ya cuman pulang istirahat, tidur yang cukup. Paling umpama olahraga pun juga bukan olahraga berat, hanya senam-senam kecil gitu aja. Nggak sampai nge-gym gitu Pak ya? Nggak sampai. Nah dari keluarga sendiri Pak, selama Bapak menjadi pramudi nih, nah gimana, cukup memuaskan ataupun terbantu dari sisi ekonomi? Ya itu mah relatif Pak ya. Kalau kita masalah cukup atau enggak itu tergantung kita cara menggunakannya. Pokoknya kita intinya saya cukupkan lah gitu loh. Yang penting kita kerja nyaman, anak istri juga nyaman, itu aja udah syukur alhamdulillah gitu. Lo anak masih sekolah Pak? Kebetulan anak saya sudah menikah, Sudah menikah? 2 atau 3 nih? dua-duanya. Dua-duanya sudah menikah? Wow, sudah punya cucu berarti? Wih, luar biasa, sangat bahagia sekali. Nah kemudian nih Pak, ini kalau kerja sebagai pramudi seperti ini Pak, hari-harinya gimana sih Pak? Misalkan kerja 5 hari dalam 1 minggu kah? Atau setiap hari gimana Pak? Tetap dalam 1 minggu ada istirahat 1 kali. Jadi ya kita bikin enjoy aja lah gitu. Tapi kan ini kan melayani publik Pak ya? Iya. Melayani publik, kemudian apalagi kadang di penumpang kita kan ada yang buru-buru atau apa-apa gitu ya. Nah supaya Bapak selalu konsentrasi untuk melayani publik ini, apa yang motivasi apa yang Bapak bangun di dalam diri sendiri? Di dalam Transjakarta itu SOP itu emang harus diterapkan banget. Kita harus ikutin SOP yang sudah diterapkan. Contohnya kecepatan itu tidak boleh melebihi 50 km. Itu harus. Dan jaga jarak itu juga harus gitu. Jadi kalau selama kita SOP kita terapkan dengan sendirinya aman. Selama di pandemi ini Pak, kan nggak gampang ya. Oke lah dulu kita vaksin atau apa. Kalau Bapak sendiri ngerasain sempat khawatir nggak sih Pak? Karena bertemu dengan penumpang dalam satu bus seperti itu. Pertama kali sempat khawatir, makanya kita buru-buru vaksin duluan lah demi keamanan. Tapi katanya tuh nggak jamin, cuma ya tetap kita jaga kesehatan, istirahat cukup. Pokoknya ikutin aturan untuk menghindari COVID itu kita ikutin aja gitu aja. Suka dukanya jadi pramudi itu gimana Pak? Bingung suka dukanya. Kalau suka dukanya nungguin gajian kan dukanya. Senangnya kalau udah gajian gitu aja intinya. Tapi banyak yang ketemu kan, watak-watak penumpang gitu kan ada. Ya, ada juga. Ada juga Pak ya. Nah, Macam-macam. kemudian Pak, kemarin itu kan sempat viral ya. Jadi sampai di publik itu di Indonesia bahkan mengenal sosok dari Pak Heru sendiri atas aksi yang dilakukan. Tapi kalau boleh tahu itu sebenarnya terjadi kapan sih Pak? Kejadiannya hari Selasa jam 16.25 Sore Pak ya? sore ya. Karena emang saya jadwal sore terus jadi ketemunya sore gitu. Nah itu awalnya gimana nih Pak? Bapak dari mana dulu nih sampai ke sana menuju? Saya tugas saat itu dari arah Pluit menuju Pinang Ranti. Jadi sampai kejadian itu pas jam 16.25 itu saya posisi emang ada di lokasi itu di jembatan 3 gitu. Jakarta Barat itu Pak ya? Iya.
Nah, saat melihat itu kan dari jarak jauh nih awalnya ya. Iya. Sempat curiga atau ini ngapain sih ini ya atau gimana? Pasti curiga banget karena di situ tuh seharusnya steril, nggak ada orang, Mas. Ah. Karena itu flyover itu kalaupun orang jalan di situ itu jaraknya tuh jauh banget. Heeh. Itu sebuah flyover itu kan jembatan 3, jembatan 2 gabung. Iya. Panjang banget gitu. Mhm. Aneh kalau ada orang berdiri situ. Di bawah nggak taunya udah dari riuh, udah teriak-teriak, ternyata dia neriakin yang di atas tadi itu. Gitu. Kecepatan Bapak yang tadinya di bawah 50 ini makin perlahan Iya, dong jadi ya. makin perlahan. Karena sudah melihat itu gitu loh. Jarak Bapak dari dia kan kelihatan kalau di CCTV ya itu sangat dekat ya. Itu jaraknya memang dekat seperti itu. Dekat ya, depan saya pas sekitar 1 meteran lah. 1 meteran ya. Tapi sebelum kejadian itu, Pak, berangkat dari rumah pas mau kerja, memang sudah ada ya mungkin perasaan kayak ya hari ini kayaknya beda nih gitu. Enggak ada biasa aja ya. Pas saat kejadian itu gimana, Pak? Pas ngelihat dia spontanitas apa yang diucapin? Ya waktu itu saya lihat dia karena posisi dia dulu berdiri sudah tidak yang di tempat aman. Posisinya udah di luar pagar. Ya kita coba bujuk dia, rayu dia supaya jangan terlalu ke sana. Setelah saya buka jendela, saya rayu dia, saya bujuk dia, kok malah tangisannya malah kencang gitu loh. Malah balik ke arah mengerikan gitu loh. Akhirnya saya putuskan untuk turun, coba bujuk dia, coba rayu dia. Giliran saya udah mau dekat, malah lebih kencang lagi. Akhirnya saya kan malah takut gitu loh. Tapi dalam waktu dari turun dari busway ke lokasi dia itu dalam hitungan detik aja berarti. Iya. Buru-buru iya, cepat gitu. Iya. Pokoknya dari waktu saya berhenti sampai selesai kurang lebih 3 menit lah, Mas. Nggak sampai lama. Saat melihat dia itu, Pak, apa yang Bapak katakan sehingga dia bisa ngedengar apa yang Bapak katakan? Saya ngatain, katanya saya itu ngomongnya pelan-pelan kok. Enggak. Jangan loh, Dek, jangan ke situ bahaya. Oke. Jangan ke situ bahaya. Terakhir terus waktu saya meluk dia tuh emang saya tipu, saya bohongin. Dek, itu penumpang lagi memperhatikan kamu loh. Emang kamu nggak malu? Nah saat itu juga dia langsung nengok kan otomatis ke posisi saya tunjuk itu. Saat nengok itu baru dia sarangkuh gitu loh. Sarangkuh langsung saya taruh tempat aman. Dan 2 orang penumpang ikut membantu. Gitu. Ketika melakukan aksi itu, apa yang Bapak rasakan di saat itu? Lega atau gimana ya? Setelah bisa membantu dengan selamat ya saya bersyukur banget. Padahal sebelumnya itu kita ya itu 50-50 bahaya itu. Bisa jadi pas saat angkat dia lari jatuh malah saya bisa kena sanksi banget itu. Di semua orang di zaman. Tapi di saat itu spontan itu Pak, yang nggak ada kepikiran wah kalau saya selamatin resikonya ini. Enggak, saya akhirnya berpikir gini, pokoknya saya berusaha harus menyelamatkan apapun jadinya nanti, yang penting saya berusaha gitu aja. Itu karena mungkin jiwa seorang ayah atau memang gimana Pak? Ya Secara pribadi? itu seumuran anak saya juga sih yang wanita gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Apalagi dia waktu itu menangis gitu loh, mengeluarkan air mata banyak, spontan lah. Seperti melihat anak saya sendiri begitu intinya lah. Iya. Nah, ketika udah diselamatin ya Pak, Bapak masih ada ngomong nggak? Atau Saya ajak ngomong waktu dia udah saya bawa ke mobil, cuman tangisannya yang lebih kencang malah, bukan jawaban gitu. Jadi emang nggak ada omongan, cuma nangis aja yang kencang. sebagai sosok seorang ayah berarti Bapak bisa mengerti juga apa yang mungkin dia alami sehingga mengeluarkan tangisan seperti itu Pak ya? Depresi berat gitu. Ya saya berpikir ini anak mungkin urusan pacaran atau gimana lah gitu aja. Prinsip saya nggak mau tahu banyak, yang penting saya udah berusaha menyelamatkan dia, udah cukup. Bahkan sampai sekarang pun nama dia aja nggak tahu. Nggak tahu dia nggak tahu gitu loh. di mana tinggal nggak tahu. Yang penting dia selamat, saya udah syukur banget. Tapi sekarang juga kan udah viral ya. Bapak tahu viral itu dari mana Pak awalnya? Viralnya itu hari kedua, yaitu hari Rabu, Oke. sore. Nah tadinya itu saya anggap
nggak ada masalah, aman-aman aja. Tahu-tahu kok ada WA ke saya, ini kamu bukan. Saya jawabnya lama tuh, saya nggak akuin, tapi nanti takutnya ini akhirnya ya iyalah saya gitu. Itu WA dari jurnalis atau dari teman rekan? rekan. Dari teman. Ah, oke. Nah, akhirnya rame nih. Rame diberitain nih. Iya, rame. Nah, waktu rame diberitain nih, Pak. Ini kan jadi diburu pers nih. Iya. Bahkan ya kita juga nih wartawan datang nih. Ini gimana, Pak? Susah-susah gampang ngadepinnya atau gimana? Enggak, saya kebetulan sama perusahaan waktunya dilonggarkan, jadi tidak usah dikasih kerja dulu. Coba kalau yang butuh layanin aja dulu gitu. Kebijakannya bagus gitu. Nah, tapi dari sisi keluarga nih, Pak, pas mengetahui ya suami dan ayah dari mereka ini viral dengan sebuah aksi hero kalau kita sebut, itu bagi Bapak biasa atau gimana sih, Pak? Kalau keluarga saya pertama kali waktu saya cerita itu ketakutan malah. Ketakutan, tapi setelah saya dapat berita ada judul yang aksi heroik seorang sopir Transjakarta, langsung saya kirim ke dia, nih saya jadi pahlawan. Mereka malah saya sombong menyuarakan diri ke keluarga saya gitu. Oke. Mereka takutnya karena apa nih, Pak? Ya? Takutnya dia tuh saya malah kena masalah di kepolisian atau apa gitu. Oke, ya. Gitu. Padahal sebuah aksi Ya, mulia gitu, iya, Pak ya. iya. Nah, sampai sekarang berarti gimana nih, Pak, di rumah? Sampai sekarang di rumah sering dikunjungin orang itu, ngumpul-ngumpul di rumah saya malah. Kalau lagi ada live atau apa itu nonton bareng katanya. Makin sering, Pak ya. Lagi ada di TV katanya. Nah, sebagai pramudi nih, Pak, Ya. ini aksi pertama atau sebelumnya pernah mungkin ngebantu juga? Saya belum pernah, Pak, belum pernah ngebantu yang sampai kayak gitu-gitu, belum pernah. Belum pernah sama sekali, Pak. Belum pernah. Dan ini Baru kali ini aja. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi ya gitulah. Gitulah. dia iya. Bahaya, kasihan ya, kasihan yang ditinggalkan juga, kasihan dia sendiri gitu. Nah, kemudian itu kan udah viral nih, Pak. Ya. Dan kok bisa langsung ketemu sama Pak Gubernur nih? Nah, itu dari siapa pertama yang ngasih tahu? Saya nggak tahu Mas dari siapa, yang jelas kemarin hari Jumat sekitar jam 2-an lah, pagi Jumatan itu ada telepon dari ajudannya, Pak disuruh menghadap Pak Gubernur. Bapak pertama kali, Pak suruh menghadap Bapak. Saya, Bapak siapa ya? Katanya, Pak Gubernur gitu. Saya nggak percaya, nggak mungkin, tak getakin aja. Tiba-tiba malah teleponnya ke kantor gitu loh. Pak suruh ke Gubernur jam 3 nanti gitu. Baru saya percaya. Langsung ke Diantar saya. Oke. Gimana, Pak, di sana? Ya bagus, maksudnya penerimaannya bagus banget. Apa yang dia obrolin, Pak, dengan Pak Anies? Ini kan Pak Anies kan juga sangat dekat ya dengan warganya ya. Iya, waktu itu Pak Anies mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Dan saya dikasih topi yang ada bintangnya 3. Katanya ini topi kebanggaan seorang pahlawan katanya gitu. Oke. Iya, ada itu di foto-foto yang sekarang lagi viral itu yang bintang 3-nya itu. Tapi sebelumnya menyangka, Pak, akan seperti ini? Enggak lah, enggak menyangka, bahkan boro-boro ketemu Pak Anies. Deket aja belum pernah gitu, waktu sampai ketemu. Bahkan sampai deket banget gitu loh ngobrolnya gitu. Saking rutinitasnya 6 hari ya dalam seminggu ya kayak gini ya. Nah, selain penghargaan dari topi itu, Pak, apalagi sih, Pak, yang Bapak dapatkan apresiasi dari perusahaan sini saya mendapatkan sertifikat penghargaan dan juga cenderamata emas. Alhamdulillah lumayan lah gitu loh. Nah, rencananya nih, Pak, ini jadi apa nih, Pak, aksi yang udah Bapak lakuin ini? Mungkin bagi Bapak sendiri ada maknanya nggak, Pak? Selain dapat apresiasi, kalau apresiasi kan yang datang sendiri, Pak ya. Iya. Kalau bagi Bapak sendiri? Yang penting ya kita peduli dengan sesama itu memang harus gitu loh. Dan itu sebagai manusia emang harus begitu. Nggak usah pikir macam-macam, nggak usah pikir dapat imbalan atau hadiah. Yang terpenting kita ikhlas, udah cukup lah.
rezeki itu dengan sendirinya datang, sudah diatur gitu aja. Target Bapak sendiri nih, yang ke depan, target apa aja yang masih belum, ataupun pasti ada target-target sendiri dong Pak? Mungkin naik haji mungkin, atau apa gimana? Kan impian juga dia Pak. Iya, kepengennya begitu Mas ya, mudah-mudahan lah dikasih rezeki, dikasih umur panjang dan bisa melaksanakan itu gitu loh. Tapi sebelum itu masih tetap dengan rutinitas melayani. Selama kita masih sehat, masih kuat, selama kita masih berguna, buat apa lagi kalau kita nggak untuk orang lain gitu loh. Untuk keluarga itu yang penting. Jadi kita berguna untuk orang lain dan untuk keluarga itu yang terpenting itu. Terakhir nih Pak, untuk kaum muda nih, apalagi yang Bapak selamatin kan kemarin usianya masih muda Pak ya. Iya. Ada pesan khusus nggak Pak? Ya pesan dari seorang ayah gitu ya. Iya. Ya jaga diri baik-baik lah. Jangan terlalu terbawa nafsu untuk hal-hal yang kurang baik. Intinya gitu aja Mas. Pokoknya jangan terbawa emosi. Pesan kepada rekan atau keluarga mungkin? Kalau keluarga sih pesan saya nanti hadiahnya yang saya dapat buat kalian semua gitu. Enggak untuk apa aja. Waduh, memang luar biasa seorang ayah ini.